Mengenal ragam jenis pembangkit listrik. Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan dari konversi energi lain. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Ini berarti pembangkit listrik bekerja dengan mengubah energi dari sumber lain seperti energi mekanik, energi kimia, atau energi panas menjadi energi listrik yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya terdapat dua jenis sumber arus listrik, yaitu sumber arus listrik searah atau sering disebut dengan DC dan sumber arus listrik dua arah atau bolak-balik yang sering disebut dengan AC. Sumber arus listrik searah atau DC adalah perangkat atau sistem yang menghasilkan arus listrik yang mengalir dalam satu arah saja. Contoh sumber arus listrik searah ada pada baterai dan aki atau akumulator. Baterai menghasilkan listrik melalui reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Baterai umum digunakan dalam berbagai perangkat portable seperti ponsel, senter, remote control, dan juga mainan elektronik. Sedangkan aki atau akumulator merupakan jenis baterai yang dapat diisi ulang. Aki sering digunakan dalam kendaraan bermotor, kemudian peralatan berat, atau sebagai sistem energi cadangan. Selanjutnya, sumber arus listrik dua arah atau sumber arus listrik bolak-balik yang sering disebut dengan AC. Sumber arus listrik dua arah ini adalah perangkat atau sistem yang menghasilkan arus listrik yang mengalir dalam dua arah secara bergantian. Sumber arus listrik dua arah digunakan karena keunggulannya dalam distribusi energi listrik jarak jauh dengan efisiensi yang tinggi. Arus AC dapat diubah ke berbagai tegangan menggunakan transformator sehingga dapat memudahkan distribusi listrik dari pembangkit ke konsumen. Inilah sebabnya mengapa listrik yang kita gunakan di rumah dan sekolah biasanya berasal dari sumber arus listrik dua arah. Sumber arus listrik dua arah biasa kita peroleh dari penyedia pasokan listrik seperti PLN atau perusahaan listrik negara. PLN memiliki ragam jenis pembangkit listrik di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di seluruh pelosok Indonesia. Jenis pembangkit listrik PLN dibedakan menjadi dua, yaitu tak terbarukan dan terbarukan. Pembangkit listrik tak terbarukan adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau memiliki keterbatasan dalam ketersediaannya. Di Indonesia terdapat beberapa contoh pembangkit listrik tak terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, kemudian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, dan pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTB. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yaitu proses pembangkitan listrik yang dilakukan dengan menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara atau minyak untuk memanaskan air hingga menjadi uap yang digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. PLTU sering digunakan dalam skala besar karena keefisienannya dalam menghasilkan daya yang besar, meskipun bahan bakar fosilnya terbatas dan menciptakan polusi. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, yaitu proses pembangkitan listrik yang dilakukan dengan menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap yang memutar turbin dan generator listrik. PLTN menghasilkan energi listrik dengan efisiensi tinggi namun memiliki masalah terkait dengan limbah radioaktif dan keamanan. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga batu bara atau PLTB, yaitu proses pembangkitan listrik yang dilakukan dengan menggunakan batu bara langsung sebagai sumber energi dengan memanaskan air untuk menghasilkan uap. Seringkali PLTB ini dilakukan dalam skala industri atau pabrik. Pembangkit listrik tak terbarukan masih menjadi pilihan sumber pembangkit listrik utama di Indonesia. Adapun alasannya, yang pertama, pembangkit listrik tak terbarukan cenderung lebih mudah diakses dan lebih terbuka untuk penggunaan dalam skala besar. Yang kedua, Indonesia memiliki cadangan besar batu bara dan gas alam yang telah digunakan selama bertahun-tahun untuk pembangkit listrik. Yang ketiga, cadangan sumber energi tak terbarukan di Indonesia cukup melimpah dan relatif murah untuk diekstraksi dan digunakan dibandingkan dengan sumber daya terbarukan. Akan tetapi, proses pembangkitan listrik dengan menggunakan sumber energi tak terbarukan ini memiliki banyak dampak buruk bagi lingkungan yang cukup signifikan. Di antaranya, yang pertama dapat menyebabkan pencemaran udara. Pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam menghasilkan emisi gas rumah kaca serta polutan lain seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel halus yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius serta kerusakan lingkungan. Yang kedua, dapat menyebabkan perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil berkontribusi besar terhadap perubahan iklim global. Gas-gas ini menjebak panas di dalam atmosfer sehingga menyebabkan pemanasan global dan berbagai dampak negatif lainnya seperti cuaca ekstrim, naiknya permukaan laut, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Yang ketiga, dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Penambangan batu bara dan ekstraksi gas alam dapat merusak ekosistem lokal. Kegiatan ini seringkali melibatkan penghancuran habitat, polusi air, dan penggundulan hutan yang berdampak negatif pada flora dan fauna yang ada di dalamnya. Selain dampak negatif di atas, ketersediaan sumber energi tak terbarukan pada dasarnya juga tidak dapat dipulihkan dalam waktu yang singkat, sehingga membutuhkan peralihan ke pembangkit listrik berbasis sumber energi terbarukan untuk menjaga keberlanjutan energi dan meminimalkan dampak lingkungan global. Pembangkit listrik terbarukan adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan untuk menghasilkan energi listrik. Berbeda dengan pembangkit listrik konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, atau gas, pembangkit listrik terbarukan ini menggunakan sumber daya alam yang tersedia secara terus-menerus tanpa menghabiskan atau merusak lingkungan secara signifikan. Beberapa contoh pembangkit listrik terbarukan diantaranya adalah pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga biomasa, dan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Pembangkit listrik tenaga surya adalah proses pembangkitan listrik yang dilakukan dengan menggunakan panel surya atau sel surya untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya dapat dipasang di atap bangunan atau lahan terbuka untuk menghasilkan listrik secara bersih dan ramah lingkungan. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga bayu, yaitu proses pembangkitan listrik yang dilakukan dengan menggunakan turbin angin yang dipasang di daerah yang berangin untuk mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik melalui motor turbin, untuk kemudian ke energi listrik melalui generator. PLTB memiliki potensi besar di daerah dengan angin yang cukup kuat dan konsisten. Berikutnya, pembangkit listrik tenaga air, yaitu proses pembangkitan listrik yang dilakukan dengan menggunakan aliran air dari sungai, bendungan, atau air terjun untuk memutar turbin yang terhubung ke generator listrik. PLTA adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling tua dan mapan. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga biomasa, yaitu proses pembangkitan listrik yang dilakukan dengan menggunakan bahan organik seperti limbah pertanian, limbah kayu, atau biomasa lainnya untuk menghasilkan energi listrik melalui proses pembakaran atau fermentasi. Pembangkit listrik tenaga biomasa dapat mengurangi limbah organik dan memanfaatkannya sebagai sumber energi. Selanjutnya, energi panas bumi atau geotermal, yaitu proses pembangkitan listrik yang dilakukan dengan menggunakan panas yang dihasilkan dari dalam bumi untuk memanaskan air dan menghasilkan uap yang dapat memutar turbin dan generator listrik. Pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat beroperasi secara konstan karena panas bumi yang tersedia secara terus-menerus. Penggunaan sumber energi terbarukan memiliki banyak dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat loh. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasinya, sehingga membantu mengurangi efek perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, dapat mengurangi pencemaran udara. Pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan tidak menghasilkan polutan seperti sulfur dioksida, nitrogen oksida, atau partikel halus yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang ketiga, dapat menciptakan ketahanan energi. Sumber energi terbarukan tersedia secara lokal dan tidak bergantung pada impor bahan bakar fosil, sehingga ini meningkatkan keamanan energi dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Yang keempat, sumber daya yang tidak akan habis. Sumber energi terbarukan seperti sinar matahari, angin, dan air tidak akan habis seiring waktu, berbeda dengan bahan bakar fosil yang terbatas dan akan habis suatu saat nanti. Dengan berbagai dampak positif ini, transisi ke energi terbarukan menjadi langkah penting menuju masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, yuk kita bersama-sama beralih ke penggunaan sumber energi terbarukan demi masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan energi dari matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan menciptakan dunia yang lebih bersih dan sehat. Ayo mulai dari sekarang, dukung penggunaan energi terbarukan dan jadilah bagian dari solusi untuk keberlanjutan planet kita.